Tunangan Casey sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat Casey tidak mengangkat telepon, ia pun memutuskan untuk mencarinya sendiri. Casey, buka pintunya. Casey, aku masuk ya. Saat itu, di dalam rumah sudah seperti sebuah sarang, dan Casey duduk meringkuk di sudut seperti seorang induk. Ia tidak ingin tunangannya melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, jadi ia berusaha keras membujuknya untuk pergi. Dengan teriakan Casey yang penuh keputusasaan, Jack akhirnya hanya bisa berbalik dan pergi. Karena Casey tiba-tiba menghilang selama seminggu, sahabatnya yang tidak bisa menghubunginya pun mencari teman-teman lain untuk bertanya. Setelah mengetahui bahwa Lisa juga tidak tahu keberadaan Casey, Chris pun menceritakan apa yang terjadi hari itu. Dia bilang tempo hari saat ke rumah Casey, dia lama mengetuk pintu tanpa jawaban, bahkan tercium bau busuk menyengat. Bukannya khawatir, Lisa malah mengejek Casey, mengira dia tidur di ranjang orang lain, lalu cemberut masuk kembali. Ternyata Lisa merasa iri karena Casey punya tunangan yang luar biasa. Dia sengaja mencuri cincin pertunangan Casey saat liburan demi merusak rencana pernikahannya. Sementara itu, Casey yang menyendiri di rumah menyadari kukunya tumbuh sangat panjang dan indera perasanya menjadi jauh lebih tajam. Bahkan serangga kecil di sekitarnya pun bisa dengan mudah dia tangkap, dan kini itu menjadi makanan favoritnya. Tepat saat itu, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat. Ternyata itu Chris, yang karena khawatir datang mencarinya lagi. Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan sebuah kartu magnetik dari tasnya dan menggesek pintu hingga terbuka. Tapi setelah masuk, dia langsung terpaku ketakutan oleh apa yang dilihatnya. Di dalam ruangan tampak seperti sebuah sarang serangga, di mana-mana penuh dengan telur-telur serangga yang sangat banyak. Dia memanggil nama sahabatnya dengan hati-hati, sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Karena tidak mendapat jawaban, dia memberanikan diri berjalan menuju arah kamar tidur. Menghadapi pertanyaan Chris, Casey hanya bisa berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang sakit. Melihat itu, sahabatnya pun ingin membawanya keluar untuk menemui dokter. Casey sangat sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, karena telur-telur serangga yang ia lahirkan sedang mulai menetas. Saat itu, Chris tiba-tiba memperhatikan wajah Casey. Melihat penampilannya sekarang, Chris ketakutan dan mundur beberapa langkah, tanpa menyadari bahwa di dalam masih ada sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah Chris masuk ke ruangan lain, Casey mengetuk pintu dengan panik dari luar, memintanya segera keluar. Chris ingin menelepon polisi, tapi ponselnya jatuh ke bak mandi. Saat itulah dia melihat mayat terkorosi di dalamnya. Chris menahan rasa sakit lalu mengambil ponselnya. Saat bersamaan, Casey panik mendobrak pintu dari luar. Setelah pintu terbuka, dia membekap mulut Chris. Niatnya menenangkan, tapi asam di tangannya justru mengikis mulut Chris. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Casey berteriak, semuanya sudah tidak ada gunanya. Sahabat terbaiknya akhirnya tewas di tangannya sendiri. Sementara sahabat Casey yang lain malah menunjukkan video dirinya bermesraan dengan pria lain kepada tunangannya, lalu berpura-pura kasihan dan meminta maaf kepada Jack atas nama Casey. Sebenarnya, dia sudah lama mengincar pacar Casey. Demi membuat mereka cepat putus, dia sengaja merancang semua ini, lalu memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Tanpa disadari, Lisa dan pacarnya juga melakukan hal yang sama. Semuanya terasa. Casey yang sangat peka menyadari bahwa dia menutup telinganya sendiri, berusaha memutuskan suara-suara kotor itu. Akhirnya